Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue. Bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini gue akan membahas informasi mengenai Marco Correa yang ada tanda-tanda ya memberi kode untuk stay di Chelsea. Apakah itu benar atau hanya interpretasi semata? Kita bakal bahas di video kali ini. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Maroke, True Blue dari Aceh, dan juga True Blue dari Sumedang. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung dan selalu meramaikan kolom komen di bawah. Terima kasih, respect dari gue, dan sehat selalu untuk kalian semua. Dan untuk kalian yang pengen selalu update berita mengenai Piala Dunia, langsung aja ke second account gue di channel World of Football. Di situ kalian bisa dapetin berita-berita mengenai Piala Dunia, review match, dan juga informasi terupdate mengenai Piala Dunia 2026. Jadi pastikan kalian semua join di channel World of Football yang sudah gue bikin. Ramaikan, subscribe. Di situ juga gue akan membahas informasi sepak bola general ya, jadi selain dari Chelsea. Dan buat kalian yang baru join, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Sebelum gue mulai, buat kalian yang mau membeli jersey klasik dengan kualitas modern, langsung aja ke jerseymegastore.id, ke tab all product, dan pilih jersey favorit kalian. Check out menggunakan kode JMS Strip 10 untuk mendapatkan diskon 10%. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja ke jerseymegastore.id, pilih jersey favorit kalian, dan check out menggunakan kode JMS Strip 10 untuk mendapatkan diskon 10%. Kita mulai aja. Di berita pertama, FIFA baru saja menandatangani MOU bersama FIFPro untuk lebih melindungi para pemain dengan cara mengajak pemain untuk involve ke dalam setiap keputusan yang dibuat FIFA untuk kedepannya. Melalui MOU ini, para pemain memiliki suara untuk bisa menyampaikan pendapatnya dan juga menentukan atau memberikan pandangan kepada FIFA mengenai kalender sepak bola ya. Dan kemungkinan ini bisa aja nanti dirubah FIFA seandainya memang mayoritas pemain menyatakan bahwa keberatan dengan pertandingan tersebut. Yang kedua, ini ada pembentukan turnamen baru seperti Piala Dunia antar klub atau kompetisi internasional lain yang ini akan dapat pengawasan lebih ketat dari sisi kesejahteraan pemain. Yang ketiga, ini aturan transfer internasional ya. Kedepannya akan mempertimbangkan kepentingan para pemain bukan hanya dari klub dan juga FIFA ya. Dan beberapa isu lain yang kemungkinan akan bisa dipatahkan oleh organisasi FIFPro ya, atau organisasi perkumpulan para pemain profesional ini melalui FIFA, dan dengan cara memberikan hak veto bagi FIFPro ya untuk menyampaikan hak vetonya kepada FIFA. Dan tentu ini akan banyak banget menyangkut permasalahan hukum antara pemain dan juga klub ya, dan mungkin aja FIFA bisa mengintervensi hal tersebut. Nah, hal ini dikhawatirkan akan mempengaruhi Chelsea dalam membentuk bomb squad ya yang akan mereka lepas di beberapa bulan ke depan ya, terutama di transfer musim panas ini ya. Apakah nanti MOU baru antara FIFPro dan FIFA ini akan mempengaruhi apa yang akan terjadi di bursa transfer musim panas? Karena ada juga berita-berita mengenai siapa saja yang sudah mulai ditawarkan dan mendapat tawaran ya untuk dilepas di musim panas nanti di video kali ini. Nah, kita ke berita utama. Ini informasi mengenai Marco Correa yang katanya memberikan kode ingin tetap di Chelsea ya. Ini dilansir dari Fabrizio Romano dan Partizokop ya. Menurut Partida Zokop itu, Marco Correa menyatakan dalam interviewnya ya, saya sangat bahagia di Chelsea saat ini dan saya menyatakan kepada agent dan juga entourage saya bahwa saya tidak mau tahu tentang apapun ya, maksudnya dalam hal ini adalah transfer musim panas ini, dan saya ingin menikmati World Cup kali ini. Dan ditambahkan juga oleh Fabrizio Romano bahwa Marco Correa saat ini tidak akan memaksakan untuk pindah ya dari Chelsea di musim panas ini. Ini tergantung dari tawaran seberapa besar Atletico Madrid ataupun Barcelona yang ingin merekrut Marco Correa, dan ini udah gue bahas juga di video-video sebelumnya ya. Dan Atletico Madrid ini sangat menginginkan Marco Correa. Kemudian Fabrizio Romano ini juga menambahkan bahwa saat ini kenyataan tentang Cucurella ini masih belum pasti ya. Jika ada tawaran yang menarik, maka Chelsea kemungkinan besar akan melepas pemain sayap kiri ini. Saat ini Marco Correa juga menyatakan bahwa dia masih sangat bahagia di Chelsea. Begitu juga dengan keluarganya, dan dia tidak ingin memaksakan kepergiannya dari Chelsea di musim panas ini dan menjadi permasalahan ya. Tapi ini masih menyangkut mengenai menanti tawaran siapa yang mau membayar Marco Correa 50-60 juta pound sterling ya. Itu yang diinfokan dari Fabrizio Romano. Nah, gue akan coba untuk memberikan opini gue terhadap kasus Marco Correa ini ya. Yang pertama, ini pemain menyatakan bahwa
dia masih sangat bahagia di Chelsea yang pertama, dan ini kelihatannya mulai ada sisi positif ya dari apa yang disebutkan oleh John Terry di video gue sebelumnya, bahwa dia menggambarkan kalau seandainya gue adalah seorang pemain, gue akan duduk dan sangat happy dilatih oleh seorang Xabi Alonso. Dan mungkin aja ini Marco Correa mendapatkan seliuran tersebut dan mendapatkan inspirasi dan melihat bahwa Xabi Alonso ini adalah orang yang tepat untuk mengembangkan Chelsea ya, dan juga membuat dia menjadi seorang pemain yang jauh lebih baik lagi ya. Dan semoga aja ini, gue berharap ini merupakan kode-kode ya kepada seluruh tim yang ingin merekrut dia, dan semoga juga ini menjadi daya tawar juga ya mungkin untuk tim-tim lain, dan memberikan minimal kalaupun nanti benar-benar terjual ini bisa dengan harga yang baik ya. Tapi gue pribadi, gue happy banget dengan respon dari Marco Correa setelah beberapa informasi sebelumnya yang menyatakan dia ingin pergi, dan dia sudah menyatakan kepada board, dan dia sudah menyatakan hubungan dengan Chelsea ini berakhir. Tapi dengan adanya interview ini, gue berharap semoga apa yang sudah terjadi itu bisa kembali lagi diperbaiki, karena gue yakin ini pemain akan sangat kepake di eranya Xabi Alonso dalam squad dan sistemnya, dan gue yakin banget ini pemain bisa excel ya di bawah sistem Xabi Alonso. Nah, coba tulis pendapat kalian, apakah isyarat dari Marco Correa ini justru meng-calling tim lain untuk cepat-cepat mengambil dia, atau memang seorang Marco Correa ini ingin bertahan di Chelsea untuk lebih lama lagi? Coba tulis pendapat kalian di kolom komen di bawah. Nah, berita berikutnya ini ada Jose Mourinho yang sudah dipastikan mendarat ke Real Madrid ya, bahkan sudah diumumkan saat ini. Dan Jose Mourinho sendiri informasinya sudah mulai aktif ya untuk merekrut pemain-pemain yang akan dibawa oleh Jose Mourinho di Real Madrid untuk musim depan ya. Ini good luck buat Jose Mourinho, berarti ini tim kedua setelah Chelsea yang kembali lagi mendapatkan jasa dari The Special One ini ya. Semoga aja ini bisa jauh ya dan berkembang lebih baik lagi, dan semoga nanti di musim ini mumpung Chelsea belum ada di UCL ya, jadi Jose Mourinho sikat aja UCL supaya bisa membangkitkan lagi terah seorang Jose Mourinho ya, karena banyak banget ini orang-orang yang sudah menyatakan Jose Mourinho ini udah expired. Gue pribadi nggak yakin, karena dia di AS Roma, di Benfica itu bahkan di Fenerbahce itu Jose Mourinho masih memiliki tajinya, tapi memang skuad yang dimiliki oleh seorang Jose Mourinho ini tidak mampu mengangkat tim tersebut jauh lebih baik lagi ya. Nah, dengan datangnya Jose Mourinho ini, Manchester City katanya mulai mengambil jarak ya terhadap ide untuk mendatangkan seorang Enzo Fernandez ini dari Mail Sport ya. Ya semoga aja ini benar-benar berita yang baik ya, karena selain Real Madrid juga yang masih maju mundur untuk merekrut seorang Enzo Fernandez, sekarang City juga kelihatannya mulai menghapus keinginan dia untuk mendapatkan Enzo Fernandez, karena kita tahu City juga sedang dalam race untuk mendapatkan seorang Elliot Anderson ya. Dan dengan kedatangan Jose Mourinho juga, ini katanya Enzo Fernandez dan Matheus Fernandes, sama-sama Fernandes ya, tapi beda negara ya, adalah dua midfield yang masuk ke dalam transfer list Real Madrid untuk musim panas ini. Nah, tadinya Enzo Fernandez cuma sendirian bersama Rodri ya, tapi kelihatannya Rodri akan tetap memperpanjang kontrak dengan City. Dan dengan hadirnya Matheus Fernandes ini pemain West Ham yang juga kemarin udah gue infokan dipatok dengan harga 80 juta pound sterling ya. Ini masuk ke dalam shortlist dari Real Madrid, dan berarti Enzo Fernandez ini punya contender ya. Gue gak tahu apakah ini Florentino Perez ingin memainkan psikologi seorang Enzo Fernandez sehingga dia agak khawatir tidak jadi pindah ke Real Madrid, dan akhirnya nge-push ya buat Chelsea untuk segera menjual, dan akhirnya Chelsea harus menjualnya dengan harga murah ya. Ya kita lihat aja nanti ya. Kemudian ada informasi juga dari Jack Stokes dan Football London, ini Emmanuel Petit dan Frank Leboeuf ya. Ini menyatakan bahwa Chelsea harus segera merekrut Eduardo Camavinga kalau seandainya nanti Real Madrid benar-benar melakukan exchange player dan juga cash value ya. Pemain yang diinginkan oleh legenda Chelsea ini adalah Eduardo Camavinga. Buat gue pribadi, nama Camavinga sendiri sudah gue sempat bilang juga di beberapa video gue sebelumnya, ini merupakan perpaduan yang cukup solid buat seorang Moises Caicedo di lini tengah Chelsea ya. Semoga aja nanti yang terbaik pemain kalau misalnya memang exchange dan Enzo Fernandez memang benar-benar ditransfer ke Real Madrid ya. Ini pemain yang baik yang bisa sampai ke Chelsea ya. Nah, kemudian ada rumor juga ini yang cukup hot ya, dan semoga aja ini benar-benar terjadi ya. Dari The Secret Sauce, seperti yang sudah gue sempat bilang, informasi dari The Secret Sauce ini kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, seringkali benar-benar ke blow up dan akhirnya benar-benar diterbitkan oleh para jurnalis ya. Kita lihat ini, Chelsea mission is to sign Arda Güler ya. Jadi pemain ini juga sangat disukai oleh Xabi Alonso, dan Xabi Alonso mengconsider pemain ini sebagai pemain yang
bagus ya pada saat di Real Madrid, dan saat ini masih dalam early stages. Beberapa info ya atau obrolan ini terjadi di kubu dari Arda Güler ya, atau dari para dari para agent dan juga entourage-nya seorang Arda Güler. Nah, this move only happen ya. Ini akan terjadi kalau seandainya Enzo Fernandez ini pergi ke Real Madrid ya. Chelsea juga sudah menyatakan bahwa mereka menginginkan hybrid attacker yang versatile dan top level. Dan nama Arda Güler ini adalah nama yang pas untuk kategori dan kriteria yang diinginkan oleh seorang Xabi Alonso ya. Nah, ini yang juga cukup mengejutkan. Keep an eye on Morgan Gibbs-White dan Morgan Rogers too, kata Secret Sauce ya. Ya, tiga nama ini, Arda Güler, Gibbs-White, dan juga Morgan Rogers merupakan pemain-pemain yang hot takes di bursa transfer musim panas ini ya. Nama tiga ini, kalau Morgan Rogers kayaknya agak sulit ya, dan Arda Güler juga gue agak sulit, tapi nggak tahu dengan magnet yang ada dari seorang Xabi Alonso, seperti yang udah gue bilang ya, mungkin dengan tawaran gaji yang bagus juga Xabi Alonso, semoga aja ini pemain benar-benar bisa ke Chelsea. Kalau Arda Güler ke Chelsea, gue akan sangat happy, karena kita akan punya tiga pemain yang sangat versatile. Ada Cole Palmer, ada Arda Güler, dan juga Estevao. Belum lagi nanti Quenda ya yang akan masuk dan akan mengisi posisi di sistemnya squad Xabi Alonso ini, dan gue sangat excited melihat para pemain ini nanti bisa berlaga di bawah Xabi Alonso ya. Semoga aja nih rumor benar-benar terjadi dan nanti kita akan lihat di bursa transfer musim panas yang akan dibuka sebentar lagi ya untuk ranah Inggris. Nah, di berita transfer out ada Axel Disasi yang katanya sudah sepakat akan pergi dari Chelsea ya di musim panas ini, dan seluruh pembicaraan sudah oke, dan tinggal lihat aja nanti dia akan mendarat di mana. Ini dari BBC ya. Di berita berikutnya ini Manchester City recently inquired about the possibility of signing Malo Gusto ya. Ini seperti yang udah gue jelaskan juga, Malo Gusto ini masuk ke dalam draft atau shortlist dari belanja Manchester City di musim transfer musim panas ini ya, di bawah Enzo Maresca. Dan saat ini Manchester City sudah menanyakan kepada Chelsea berapa harga seorang Malo Gusto dan bagaimana situasinya. Kita lihat nanti apakah Malo Gusto ini akan pergi dari Chelsea di musim panas ini atau justru tetap bertahan dan menjadi skuadnya Xabi Alonso ya. Dan ada informasi dari Marcus Rashford ya. Kemarin juga udah gue bahas mengenai Jokol yang ingin Chelsea merekrut seorang Marcus Rashford ya. Manchester United saat ini masih menanti apakah Barcelona akan mengaktifkan trigger untuk pembelian Marcus Rashford sebesar 26 juta pound sterling ya. Di mana ini deadline-nya ada 15 Juni nanti, dan itu berarti akan membuat Rashford permanen di Barcelona ya. Tapi ini kelihatannya menurut beberapa sumber yang dekat dengan Marcus Rashford dan juga Barcelona ya, bahwa situasi ini tidak mungkin terjadi. Nah, apakah jika Rashford gagal ke Barcelona, ini adalah saatnya Chelsea untuk membawa pemain dari Inggris ini? Apakah mungkin nanti Rashford di bursa transfer musim panas nanti ini benar-benar akan mendarat ke Chelsea ya? Selain itu, Antonio Valencia, ini pemain dari Manchester United ya, ini menginginkan MU untuk merekrut Moses Caicedo. Katanya nih Caicedo merupakan partner yang cocok untuk Kobbie Mainoo, tapi kita tahu Caicedo ini sudah menyatakan ingin menjadi legend Chelsea, dan juga Manchester United sudah resmi membeli Ederson ya dari Atlanta. Tapi menurut Antonio Valencia, kombinasi antara Caicedo dan juga Kobbie Mainoo ini akan menjadi impressive partnership ya menurut dia ya. Dan ditambahkan juga oleh Antonio Valencia bahwa Moses Caicedo ini bermain dengan sangat baik. Dia bermain 90 menit dan bisa mengatur tempo dan nggak capek ya, dan physically strong. Dan ini adalah memang yang kita lihat dari Moses Caicedo sepanjang 2 musim ini ya. Tapi gue nggak heran karena Antonio Valencia ini juga berasal dari negara yang sama dengan Moses Caicedo ya, Ekuador. Dan saat ini pastilah seorang pemain Ekuador punya keterikatan bersama Manchester United, pengen pemain bintang di negaranya ini juga bermain di klub yang sama dengan yang dia bela ya. Ya, kita lihat aja nanti seperti apa ya. Nah, di berita lain ini Ipswich Town yang baru saja dipromosi ke Premier League mengconsider Liam Rosenior untuk menjadi pelatihnya. Kalau nggak Liam Rosenior, ini ada Gary O'Neill dari Strasbourg ya. Ya, good luck buat Ipswich Town, dan kita lihat nanti apakah seorang Liam Rosenior ini mendapatkan job lagi di Premier League dan kembali menjadi pelatih yang memang bisa diandalkan ya. Oke, that's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol likes, share juga supaya makin banyak yang tahu mengenai informasi ini. Dan yang paling penting adalah subscribe channel ini, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak trubel yang bergabung di channel ini. Jangan lupa untuk ke channel
gue yang lain ya, World of Football. Di situ gue ngomongin soal Piala Dunia 2026 dan juga mengupdate informasi mengenai berita-berita sepak bola dari Indonesia. Thank you buat kalian semua yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea, one Blue, up the Chelsea.